Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku bakal ngebahas keynote speech yang berjudul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan, yang dimana materi ini dipaparkan dalam Konferensi Nasional 10 Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan Jakarta 15 Oktober 2025. Semoga pembahasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kaffi Riza Wahyu Fauzan. Saya dari kelas C, NPM saya 25.1117. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembaruan hukum perdata nasional. Temanya menarik banget nih teman-teman, karena hukum perdata kita, terutama hukum perikatan, sebenarnya sudah cukup tua dan banyak yang belum menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang nih teman-teman. Di era teknologi dan globalisasi seperti sekarang, muncul nih banyak tantangan baru dalam transaksi lintas batas, kontrak digital, hingga ekonomi berbasis daring. Nah, disinilah urgensi pembaruan hukum perdata menjadi penting teman-teman. Oke, kita masuk ke poin pertama. Tantangan dan dampak. Sistem hukum perikatan lama seringkali tidak adaptif dalam terhadap situasi baru teman-teman. Akibatnya, banyak muncul ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan. Kalau dibiarkan nih, hal ini bisa menghambat iklimnya investasi, memperlambat kegiatan bisnis, dan pada akhirnya merugikan masyarakat, terutama mereka yang lemah secara ekonomi teman-teman, apalagi UMKM. Karena itu, pembaruan hukum perdata bukan cuma kebutuhan akademis, tapi juga kebutuhan konstitusional dan ekonomi nasional. Kita perlu responsif, adil, dan bisa mengimbangi zaman teman-teman. Poin nomor 2 yaitu pokok pentingnya, yaitu isu krusial. Dalam pembaruan hukum perdata, ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip kontrak internasional seperti UNIDROIT Principles agar hukum kita bisa diterima di ranah global. Yang kedua, perlu juga mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam perikatan dan transaksi ekonomi. Dan yang ketiga, masalah besar lainnya adalah penyebaran aturan hukum perdata yang kini tersebar di berbagai peraturan. Banyak pasal di KUH Perdata yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dipakai di zaman sekarang nih teman-teman. Oleh karena itu, maka pembaruan hukum perdata sangat sekali diperlukan di zaman sekarang. Yang ketiga, tantangan harmonisasi dan upaya pemerintah. Tantangan berikutnya adalah harmonisasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional. Misalnya nih teman-teman, perlindungan hak anak dan perempuan dalam hukum keluarga harus selaras antara adat dan peraturan nasional. Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan upaya besar melalui rekodifikasi dan pembaruan hukum, seperti terbitnya KUHP baru pada tahun 2023. Ini menjadi contoh nyata bahwa reformasi hukum itu berjalan lancar. Tujuannya jelas, menemukan keseimbangan antara tradisi bangsa dan kebutuhan modernitas teman-teman tentunya. Sebagai penutup, saya akan jelaskan terakhir. Pembaruan hukum perdata nasional sangat-sangat penting agar hukum kita tidak hanya mengikuti zaman teman-teman, tetapi juga mencerminkan nilai dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. KUH Perdata tetap menjadi fondasi utama, tapi harus dikembangkan supaya lebih relevan dengan tantangan global dan tetap menjunjung tinggi keadilan sosial. Sekian presentasi dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada sedikit terbata-bata atau bahkan kurang jelas dalam segi penyampaiannya. Semoga teman-teman semua mengerti poin-poin apa saja yang saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu dengan menonton video YouTube saya ini. Oleh karena itu, terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.